Ya, mudik dilarang dengan harapan pandemi COVID-19 bisa terkendali di Indonesia. Namun disitulah timbul pertanyaan berikutnya. Apakah dengan dilarangnya mudik menjadikan pergerakan manusia atau mobilisasi manusia di saat libur hari raya bisa berkurang secara keseluruhan? Kita akan kulik dan bahas lebih jauh terkait kebijakan pelarangan mudik ini dengan epidemiolog Mas Dalina Pane. Selamat malam Bu Mas Dalina. Selamat malam Mbak Fani. Baik, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Bu Mas Dalina juga dulu sempat menyatakan bahwa kebijakan pelarangan mudik ini walaupun sama seperti tahun lalu dengan katakanlah aturan yang berbeda, ini tidak efektif dalam menekan atau malah justru memperburuk dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bisa mungkin dijabarkan Bu, apa saja faktor yang bisa menyebabkan ketidakefektifan itu? Ya, sebenarnya saat ini kan sudah dikeluarkan ya surat keputusan, surat edaran terkait dengan pelarangan mudik. Tinggal implementasinya yang harus kita lihat. Karena sudah beberapa kali rasanya surat edaran mudik itu dikeluarkan. Pada Lebaran tahun lalu itu juga sudah dikeluarkan. Mati ya? Silakan Bu, suaranya masih aman. Oke. Tahun lalu itu sudah dikeluarkan juga surat edaran larangan mudik pada hari raya Idul Fitri tahun 2020. Tapi faktanya kalau kita lihat grafiknya tetap saja angkanya meningkat. Jadi sebenarnya yang terpenting dari setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah bagaimana implementasi di lapangan. Terkadang banyak sekali regulasi yang dikeluarkan. Saya kira sejak awal pandemi ini ratusan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh berbagai pihak, oleh berbagai kementerian. Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan. Tapi Kementerian Kesehatan saya kira tidak terlalu banyak mengeluarkan regulasi. Kemudian dari Satuan Tugas juga mengeluarkan banyak sekali regulasi, tetapi yang menjadi persoalan adalah evaluasi terhadap berbagai regulasi yang sudah dikeluarkan. Apakah dia berjalan efektif atau tidak? Beberapa kali edaran larangan untuk mobilitas, baik itu dalam bentuk keputusan menteri, kemudian juga surat edaran dan lain-lain, kita lihat tidak terlalu mampu untuk bisa menurunkan laju penularan. Sebenarnya kalau untuk mudik sendiri bukan mudiknya sebenarnya yang menjadi persoalan, tapi perilaku di kampung halaman itu yang kemudian menjadi persoalan penting. Kalau mudiknya sendiri menurut pandangan kami cukup aman karena kami yakin moda-moda transportasi yang ada itu sudah paham tentang bagaimana protokol kesehatan selama proses transportasi itu dilakukan. Tetapi ketika kita berbicara tentang apa yang dilakukan ketika mudik, nah ini yang menjadi persoalan penting. Jadi persoalan utama dari setiap regulasi yang dikeluarkan adalah bagaimana implementasinya memang benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekedar terlalu ini kalau kita katakan lip service gitu ya. Lip service itu hanya sekedar oh iya kita membuat kebijakan tapi kemudian implementasinya tidak bisa diukur, tidak bisa dievaluasi dengan sangat baik. Contoh kecil, perubahan perilaku. Ada banyak survei terkait perubahan perilaku. Ada banyak temuan terjadi penurunan kepatuhan masyarakat di dalam 3M. Tetapi ternyata mekanisme yang digunakan adalah survei online dengan segala kekurangannya. Sehingga representativeness-nya menjadi berkurang. Jadi menurut saya pengendalian itu memiliki indikator dan indikatornya itu sebenarnya adalah indikator-indikator yang mampu diukur dan sangat objektif. Kalau kita berorientasi pada ukuran-ukuran tersebut saja itu jauh lebih efektif menurut pandangan saya. Jadi
untuk terkait dengan larangan mudik tahun ini, karena sudah diambil keputusan oleh pemerintah, maka tugas kita adalah melaksanakan aturan tersebut, terus mengawasi bagaimana pelaksanaannya, dan kemudian mengevaluasi apakah itu efektif atau seperti lalu-lalu tidak berjalan efektif. Saat ini upaya kita adalah menurunkan jumlah kasus serendah mungkin. Kalau ada regulasi yang kemudian tidak mampu melakukan itu, maka itu penilaian kita menjadi regulasi tersebut tidak efektif. Oke, Bu Mas Dalina tadi mengatakan mengenai perubahan perilaku, kemudian juga aturan yang berubah ketika masyarakat ini sampai ke daerah kampung halamannya masing-masing. Ini berarti secara tidak langsung perubahan perilaku tersebut di tiap daerah berbeda-beda, dan juga tupoksi pemerintah daerah ini kalau dari Ibu atau pantauan epidemiolog melihatnya, apakah sama standarisasinya atau seperti apa, Bu? Sebenarnya standar pengendalian itu sama di seluruh dunia. Seharusnya. Di seluruh dunia dan seluruh Indonesia sebenarnya standar pengendalian itu sama. Kita punya pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi kalau mengacu ke sana, maka itu adalah standar yang yang sesuai ajak, dengan ya, standarisasi bahwa harusnya. pengendalian itu begini caranya. Jadi hal-hal di luar standar yang ada, kalau menurut saya itu perlu dipertanyakan. Oke, berarti harus ada komunikasi lebih lanjut ya Bu, seharusnya dari pusat ke daerah masing-masing ketika ada masyarakat atau mobilisasi masyarakat dari kota besar ke kampung-kampung halaman, itu sebenarnya yang pengawasannya yang harus diperhatikan lebih lanjut ya Bu? Iya, itu jadi menggerakkan kembali posko-posko di wilayah, kemudian juga tetap menertibkan 3M, lalu tetap Lingkup kecil melakukan seperti ketua RT dan ketua RW. testing dan treatment, itu yang merupakan standar di dalam proses pengendalian. Nah, Bu Mas Dalina bicara mengenai tracing, Ibu, kunci dari kesuksesan saat ini sebenarnya untuk menekan angka penyebaran COVID-19, apalagi pasca liburan, itu sebenarnya bukan perkara protokol kesehatan atau pemberlakuan protokol kesehatan saja, tetapi juga untuk tracing. Tapi kalau dari evaluasi epidemiolog sendiri, apakah proses tracing tersebut sudah dilakukan secara benar selama ini? Ya, 4,5 bulan kita sudah melaksanakan program tracing di wilayah yang menyumbangkan 70% kasus di Indonesia sejak pertengahan November 2020. Kemudian upaya tracing itu adalah mencoba mencari sebanyak mungkin kasus, kontak erat, dan suspek. Sehingga dia menyebabkan peningkatan jumlah kasus menjadi 3 kali lipat. Dari awalnya baseline-nya 30.000 di pertengahan November per minggu ya, 30.000 per minggu. Kemudian terlihat puncaknya di bulan Desember akhir, lalu perlahan-lahan mulai menurun sampai hari ini sudah 12 minggu. 12 minggu penurunan itu adalah penurunan yang belum pernah dicapai pada pengendalian sebelumnya. Jadi 8,5 bulan melakukan pengendalian, kita belum pernah menurunkan lebih dari 4 minggu. Saat ini sudah turun 12 minggu. Nah, ini yang harusnya terus dijaga. Kemampuan tracing kita di puskesmas itu cukup terbatas. Tenaga surveillance di puskesmas, satu puskesmas hanya punya 1, dan terkadang pekerjaannya juga rangkap dengan pekerjaan lain. Sehingga yang kita lakukan adalah membantu puskesmas dengan mengadakan tracer, masing-masing puskesmas 5 tracer. Dan itu menurut teman-teman di berbagai wilayah sangat membantu pekerjaan mereka. Dan kita mampu mengukur berapa persen mereka yang kasus konfirmasi itu mampu di tracing. Indikator WHO itu 80% dari kasus konfirmasi harus bisa dilakukan tracing. Di tracing kontak eratnya, kemudian dilakukan isolasi dan karantina. Jika mereka bergejala, itu dilakukan testing. Jadi itu adalah standar utama di dalam pengendalian. Sejauh ini kami menganggap 12 minggu pengendalian ini merupakan pengendalian yang sistematis. Artinya kalau puncak sudah terjadi, lalu penurunan itu akan berjalan sistematis. Tapi ini yang harus terus dijaga. Sayangnya per 1 April kegiatan tersebut sudah terhenti dan dialihkan ke Kementerian Kesehatan melalui Babinsa, Babin Kamtibmas. Kami mengapresiasi rencana Kementerian Kesehatan untuk merekrut
lebih dari 80.000 Babinsa Babinsa. Babin Kamtibmas untuk melakukan tracing. Tetapi sejauh ini selama 10 hari kami belum melihat pergerakan yang cukup masif dari Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam melakukan tracing. Bagaimana melihatnya? Tentu apa yang kita kerjakan harus dicatat. Pencatatan itu ada di dalam Silacak namanya, sistem aplikasinya Silacak. Dalam 10 hari terakhir kita tidak melihat ada pergerakan yang progresif dari proses tracing dalam 10 hari terakhir. Jadi kami juga agak sedikit khawatir dengan ini karena 10 hari ini masih merupakan imbas dari program tracing sebelumnya. Mungkin setelah 2 minggu baru akan kita lihat kembali apakah kasus akan tetap turun seperti sekarang atau akan meningkat secara sistematis juga. Jadi kalau menurunnya sistematis, biasanya peningkatannya juga nanti akan sistematis kalau tidak dilakukan intervensi apapun. Oke, Bu, terakhir Bu, kalau misal pelarangan ini akan sudah efektif diberlakukan, imbauan dari Satgas seperti apa Bu? Tidak hanya bagi warga yang melaksanakan mudik atau mobilisasi, tetapi juga bagi pemerintah. Imbauan kepada warga? Iya, baik warga maupun pemerintah Bu. Ya, tentu standar pengendalian itu tetap harus dilaksanakan. Jadi pengendalian itu memang tidak ada satu senjata utama untuk mengendalikan. Semua harus berjalan serentak. Vaksinasi tetap harus dijalankan walaupun tertatih-tatih karena sampai hari ini kita baru sekitar 3% ya, 4 juta dari 181 juta. 181 juta adalah 70% penduduk Indonesia. Jadi kalau dibagi dengan seluruh penduduk Indonesia mungkin baru sekitar 1,9%. Sementara herd immunity baru bisa dicapai setelah cakupan imunisasi itu 70%. Yang disebut dengan cakupan imunisasi bukanlah pemberian penambahan dosis 1 ditambah dosis 2 seperti yang sering diumumkan 14 juta dosis gitu ya. Tetapi sebenarnya dosis lengkap. Jadi disebut sebagai cakupan lengkap ya. 2 dosis itu baru dihitung sebagai persentase cakupan. Jadi saat ini kalau dibanding dengan jumlah penduduk sekitar 1,9, kalau dibandingkan dengan target atau sasaran baru sekitar 3%, masih cukup jauh. Jadi semua metode atau upaya standar itu tetap harus dikuatkan. Seperti 3M, masyarakat juga membantu di 3M. Mereka harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Lalu pemerintah harus tetap menguatkan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Kemudian vaksinasi juga harus terus berjalan dan semua itu harus diawasi. Maka pemerintah juga bersama-sama dengan masyarakat harus bersama-sama saling mengingatkan dan saling mengawasi. Baik. Semoga ini akan tetap selalu diberlakukan ya, terlepas dari hari raya ataupun hari biasanya agar bisa sama-sama kita menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Bu Mas Dalina Pane atas informasinya. Sehat selalu Bu. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Sukses ya. Sukses. Selamat malam.